saya dapat dihilangkan satu persatu. Keluarga dihilangkan satu persatu, anak dihilangkan. Kemudian juga pekerjaan yang bagus dipindahkan ke Jakarta lagi, Pak. Pada waktu itu saya harus pulang ke Indonesia. Tapi dalam suasana yang semacam itu, ada satu teman yang bilang sama saya, kebetulan dia salah satu direktur di BTPN, itu teman baik saya, mudah-mudahan Allah memberikan amal soleh yang terus mengalir ke beliau, Pak Karim, sahabat saya. Pak Yudi, saya juga pernah mengalami katanya keterpurukan seperti itu. Tapi dia bukan bilang SK, dia bilang, tuh ada training leadership sama Pak Ari Ginanjar. Ari Ginanjar siapa sih? Saya ingat 20 tahun di Jepang ya kan, yang teringat waktu itu cuma Ebit GAD, Maya Rumantir, sama Iwan Fales waktu itu. Jadi kalau Pak Ari Ginanjar nggak tahu saya siapa, jadi saya Google tuh Pak Ari Ginanjar. Oh ada namanya SQ itu seperti apa sih? Saya baru tahu di situ lewat internet. Itu kejadian hari Rabu, hari Kamis saya mulai berpikir bahwa mungkin ini saatnya untuk berhijrah, melakukan transformasi dalam hidup. Yang selama ini kita lalui, bagaimana kalau kita melalui satu cara yang berbeda, biar bisa berubah. Nah, pada waktu itu saya daftar dengan Mbak Ana, salah satu marketing ESQ. Itu daftarnya baru hari Kamis, dimulainya hari Jumat. Jadi agak sedikit mendadak memang, kebetulan pada saat itu kondisinya. Tapi yang saya alami secara pribadi, pada waktu hari Jumat kita memulai training hari pertama, rumah saya di Permata Hijau, begitu kita kunci mobil sudah dinyalakan itu mobil, hati itu bergetar. Saya nggak tahu kenapa itu hati itu bergetar. Yang hanya pengen didengar adalah yang tadinya dengerin Frambos, DJ Elon dan lain sebagainya. Saya pengen menzonkan hati saya untuk masuk ke ESQ. Jadi mendengarkan tilawatil Quran. Begitu ayat pertama sebelum mobil itu jalan, air mata sudah mengalir. Gak tahu kenapa. Dari Permata Hijau lewat TB Simatupang masuk ke Menara 165, perasaannya semakin aneh, semakin kayak berada di awang-awang. Saya nggak ngerti tempat seperti apa, ini training seperti apa, tapi ada perasaan yang sangat berbeda. Mungkin pada saat itu malaikat sudah mulai menarik. Dan masuk ke ruangan training jam 8 pagi, disitulah air mata sangat deras mengalir selama 3 hari berturut-turut. Artinya yang bapak-bapak alami, kami juga mengalami. Kalau bapak-bapak merasa capek menangis, saudara saya Steven, kemudian Pak Gita, kemudian sahabat saya di sana Dr. Kusnanto mengalami hal yang sama. Artinya kita bisa mengerti apa yang dirasakan sekarang. Mungkin kita banyak berdosa di masa lalu, sehingga tangisnya bersikeras, sangat-sangat kencang kedengarannya. Makanya hati-hati yang belum nangis ya Pak ya. Kalau belum nangis, waduh 3 hari. Pak Ari bilang ke saya, ada 10%, Pak Ari ingat saya kata-kata Pak Ari, ada 10% yang memang nggak bisa nangis. Tapi kalau kita bisa menangis keras mungkin pada hari ini, mungkin karena dosa-dosa kita. Ada satu kata-kata yang saya dapat dari Pak Ari yang diajarkan oleh beliau. Adalah hadis qudsi dari Rasulullah. Bahwa Allah berfirman, aku seperti prasangka hambaku. Jika hambaku mencoba untuk mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat sehasta. Jika hambaku berusaha mendekat sehasta, aku akan berusaha mendekat sedepak. Dan jika hambaku datang berjalan, maka aku akan menghampirinya berlari. Nah, kata-kata ilah itulah yang selalu terngiang di hati saya dari Pak Ari, bahwa hidayah datangnya dari Allah, tapi lewat suara-suara Pak Ari, suara-suara para trainer kita yang membuka pintu hati kita. Mulai saat itu saya mempunyai niat bahwa yang pertama untuk berkomitmen di komunitas ini, insya Allah akan membantu perjuangan Pak Ari dan juga teman-teman ESQ, saudara-saudara saya yang ada di sini dari Roundtable Member, dari FKA Forum Komunikasi Alumni, supaya visi 2010 10% penduduk Indonesia bisa menikmati kenikmatan yang kita alami pada saat ini. Amin. Allahu Akbar. Jadi pesan dan sharing saya
yang sederhana. Demikian. Satu hal lagi mungkin saya juga melihat sangat uniknya Allah memberikan kembali hal-hal yang sudah kita hilang kalau kita berprasangka baik kepadanya. Jadi kalau pada saat itu saya kehilangan pekerjaan, saya diberikan pekerjaan yang alhamdulillah lebih bagus lagi, nggak usah minum alkohol, ya, nggak usah menyentuh barang-barang yang haram, saya bisa menghidupi keluarga dengan rezeki yang insya Allah halal dan berkah. Kalau saya pernah kehilangan keluarga, Allah hadirkan keluarga saya yang baru. Istri saya ada di pojokan sana, ada di istri saya sendiri. Ya kan? Kita baru menikah juga. Tahun lalu kita baru menikah, alhamdulillah sekarang alumni juga nih. Jadi kalau yang masih jomblo gitu, saran saya kalau frekuensinya sama, insya Allah tenang gitu. Jadi kalau saya di sini, istri saya juga nggak berprasangka buruk gitu. Oh, sama Pak Ari, alhamdulillah. Semalam sebetulnya juga nggak pulang, kira tahajud di atas. Jangan lihat di atas, jadi istri saya ya tenang-tenang aja karena saya tahajud di atas. Alhamdulillah. Itu dikembalikan sedikit demi sedikit oleh Allah. Dan saya yakin kalau teman-teman kehilangan materi dunia karena berada di sini, karena berjuang bersama Pak Ari dan teman-teman dan sahabat kita, saya yakin seyakin-yakinnya Allah akan mengganti apa yang tidak dengan hal yang jauh lebih baik. Semoga sharing yang sederhana ini bermanfaat, tidak ada yang perlu dibanggakan, hanya sharing antara teman. Kurang lebih mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Yudi. Pak Yudi, bagaimana kalau kisah ini ditulis? Bagus sekali. Karena ini kan menjadi misteri para psikolog-psikolog gitu. Mereka tidak percaya kalau hal seperti ini sulit diselesaikan. Mereka membutuhkan tim psikologi, psikolog, berapa orang melakukan perbaikan, riset dan sebagainya. Tapi bagi Allah mudah aja. Ya bukan ESQ yang merubah, karena hanya Allah yang mampu. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang kau cintai, tapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Mari kita ucapkan hamdalah kepada Allah. Penting supaya saya gak riya dan takabur. Nanti kalau lupa diri, siapa dulu? Boleh, dosa saya dapat dan langsung hilang pahala. Serahkan kepada Allah dan salawat untuk Nabi Muhammad SAW. Luar biasa, ini nikmat Allah yang sangat tinggi. Masih banyak lagi. Ada Pak Stephen yang mendapatkan, Dr. Kusnanto juga dahsyat kisah hidupnya. Kemudian ada Pak Gita, Pak Hanafi, Pak Joko, semua itu mengalami fenomena. Belum lagi Pak Darwis. Ini Pak Darwis tinggal di Ceko. Berapa tahun? 11 tahun. 11 tahun di Ceko, ya. Dan sudah nggak percayalah sama Indonesia. Beliau katanya pemarah, dan kalau sedang marah sama istrinya, berapa tahun tidak ngobrol, Pak? 2 bulan, Pak Ari. Kok tahan gitu 2 bulan nggak ngobrol, Pak? Apa? Bayangkan betapa sengsara sang istri 2 bulan nggak diajak ngobrol, ya, nggak ada colek juga. Pura-pura colek. Dan itu beliau yang sangat pemarah, tapi luar biasa Allah berikan kesabaran. Kemudian Allah berikan